Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat topik yang cukup penting kita ilmui, terutama kita sekarang masih di suasana Agustusan, meskipun kita di penghujung bulan Agustus, tapi perlombaan insya Allah masih tetap berjalan gitu, biasanya sampai September juga. Oleh sebab itu topik berkaitan dengan fiqhul musabaqah atau fikih perlombaan ini penting untuk kita kaji dan kita ilmui. Nanti ada beberapa persoalan yang bisa jadi umum di masyarakat, tapi bagaimana perspektif atau hukum Islam bicara tentang beberapa perlombaan yang mungkin di masyarakat sangat umum. Misalnya kupon jalan sehat itu hukumnya apa gitu. Satu orang bisa beli kupon berapa? 10, 100, nanti dapat sepeda motor, kulkas, sampai kipas angin dan seterusnya, setrika. Itu bagaimana hukumnya kan itu. Nanti kita coba kaji dan perdalam. Tapi sebelumnya, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, perlombaan di dalam fikih itu disebut al-musabaqah, disebut juga al-munadhalah. Kalau musabaqah itu cukup familiar di telinga kita, tapi secara khusus merujuk pada musabaqah tilawatil Quran, MTQ. Tapi ada juga yang disebut munadhalah. Kalau munadhalah itu perlombaan memanah, itu disebut apa? Munadhalah. Tapi kalau musabaqah itu perlombaan baik dengan hewan atau memanah, sehingga kesimpulannya musabaqah itu lebih umum daripada munadhalah. Jadi kalau munadhalah itu secara umum dipakai di lomba memanah, dan ini tidak begitu familiar ya di masyarakat kita gitu. Ya, meskipun ada perlombaan memanah, tapi kan belum membudaya di masyarakat gitu. Sehingga yang lebih umum kita menggunakan istilah apa? Musabaqah. Hukum perlombaan dengan hewan itu misalnya pacuan kuda, kemudian pacuan unta, atau karapan sapi itu. Adu pitik itu boleh atau enggak, nanti kita lihat. Ya, memanah ya kita bicara dulu yang ada hadisnya tadi. Musabaqah bidawab itu dengan, kalau di zaman Nabi dengan hewan itu maksudnya dengan unta atau dengan kuda. Dan juga memanah itu hukumnya sunnah, ada nas dari Nabi sendiri, karena tujuannya itu dihubungkan dengan ta'ahub lil jihad wa tadarrub
li harbi a'daillah, yaitu melatih kekuatan fisik dalam rangka apa? Jihad menghadapi musuh Allah. Memanah dulu senjata perang yang paling ampuh apa? Memanah, karena memanah itu bisa menjangkau atau membunuh musuh dengan jarak yang jauh. Bisa dengan pedang itu kan dekat gitu. Kuda dan unta itu secara umum digunakan kendaraan perang itu. Oke ya. Sehingga Nabi sendiri sama Aisyah itu kadang-kadang juga balapan kuda. Balapan apa? Kuda. Sehingga perempuan naik kuda ya tidak apa-apa gitu. Balapan suami istri juga nggak apa-apa gitu. Oke ya, itu yang ada di zaman Nabi. Nanti kita hubungkan dengan perlombaan di zaman apa? Modern. Nah, dasar hukum perlombaan itu bisa kita temukan di dalam firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini ayat yang penting, Pak. Wa a'iddu, dan persiapkanlah lahum, untuk mereka, mastata'tum, apa yang engkau mampu, min quwwah, dari apa? Kekuatan. Maksudnya orang itu disuruh apa? Mempersiapkan kekuatan. Kekuatan dalam arti kekuatan senjata. Kekuatan apa? Senjata. Sehingga ketika Nabi menafsir ayat ini, Pak, Nabi membaca ayat ini di mimbar dan menjelaskan maksudnya min kuwatin, al kuwah, kekuatan di sini apa? Ala innal kuwata aramyu. Yang disebut kekuatan itu apa? Memanah. Dan ini diulangi Nabi sebanyak 3 kali. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Tapi harus kita baca, Pak, hadis ini sesuai dengan konteksnya. Kalau zaman modern, kuwah ini ya, seberapa canggih pasukan bersenjata kita memiliki apa? Persenjataan yang umum dibahas dalam apa, Pak? Debat presiden kan gitu. Ya, ternyata senjata tentara kita kemarin kan senjatanya kok bekas kan itu. Yang menjadi perdebatan kan itu, Pak. Itu konteks apa? Konteks modern. Tapi di zaman Nabi, Nabi menganggap kekuatan perang yang paling penting itu kehebatan para sahabat untuk apa? Memanah gitu. Kehebatan sahabat untuk apa? Memanah. Sehingga di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan alaikum biramyi. Sahabat itu suruh latihan apa? Memanah. Fa innahu min khairi lahwikum. Karena memanah itu sebaik-baik perlombaan atau permainan. Kalau milih perlombaan di zaman Nabi enggak sepak bola, Pak. Enggak bulu tangkis atau kalau apa? Voli, tenis meja dan seterusnya. Tapi suruh apa? Memanah. Tapi ini juga harus dibaca sesuai konteksnya, Pak. Karena sepak bola itu di zaman Nabi belum ada gitu. Dan perlombaan ini dihubungkan di samping ada manfaat secara fisik sebagai bentuk olahraga dan juga apa? Bisa melatih kekuatan untuk menghadapi musuh. Berarti ini tidak hanya murni urusan keduniaan, tapi juga ada apa? Upaya untuk membela agama gitu. Dan di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ini menarik, Pak. Kullu la'bin haram, setiap perlombaan atau mainan itu haram, illa salasun, kecuali 3. Mula'abatu rajuli ahlahu, seorang suami bermain dengan istrinya, ya kan, jenengan, Pak. Bermain atau enggak, Pak? Atau langsung to the point? Bermain, Pak. Harus punya seni, Pak, ya. Ya harus punya seni. Jenengan paham atau enggak nih saya ngasih omongan? Jangan-jangan belum enggak paham. Oleh
Leci belum balik. Waram yuhu an kausihi, dan juga memanah dari busurnya itu. Maksudnya bagaimana melepas anak panah. Wa ta'dzibuhu farasah, dan melatih kuda biar berjalan kencang, dan juga jenengan berlatih bagaimana mengendalikan kuda gitu. Itu ya. Itu yang disebut Nabi sebagai perlombaan yang halal. Dan juga kalau kita lihat Pak, ini perlombaan dengan hewan. Di hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Tidak ada perlombaan kecuali di 3 hal. Yang pertama, pacuan unta. Yang kedua, memanah. Yang ketiga, pacuan kuda. Sehingga di kitab fikih klasik Pak, 3 perlombaan ini tidak sekedar sebagai riyadhiyah atau riyadhah, sebagai olahraga, tapi juga hukumnya apa? Sunnah itu di kitab fikih klasik gitu ya. Yaitu pacuan unta, pacuan kuda, dan memanah. Nah, sekarang kalau tadi kan kita bicara tentang pacuan kuda, pacuan unta. Kita gunakan untuk apa? Perlombaan. Tapi sekarang bagaimana kalau perlombaan meskipun niatnya hiburan, bisa juga totoan, misalnya adu ayam, boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak? Adu ayam? Enggak totoan Pak, hanya hiburan saja gitu. Boleh atau enggak? Ada pitik yang ayam yang biasa buat tarung itu ayam Pak Bangkok ya. Nah, itu pitik Bangkok itu. Saya dulu waktu kecil itu juga hobi nernak pitik Bangkok itu waktu masih sekolah Pak. Sekarang sudah enggak ada waktu. Nah, itu kalau dibuat diadu, meskipun nggak pakai uang, bukan taruhan, itu boleh atau tidak? Di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Pak, Abdullah ibn Umar itu pernah melihat jama'atan ittakhadu dajajatan hadafan lahum. Ada sekelompok orang yang menjadikan ayam itu sebagai objek untuk dipanah, tapi berusaha untuk tidak mengenainya gitu. Yang semacam itu, ketika Abdullah ibn Umar tahu, beliau mengatakan inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadun. Sesungguhnya Nabi melaknat orang yang menjadikan hewan yang punya ruh sebagai objek gitu. Kalau menyiksa itu tidak boleh. Tapi kalau dipanah atau apa Pak, ditembak kemudian untuk dimakan itu boleh. Tapi kalau sekedar untuk permainan itu tidak boleh. Nah, adu ayam itu kan menyiksa atau enggak? Menyiksa gitu. Tapi kalau nonton kan asik juga Pak. Asik atau enggak? Asik, wong duwe pitik jago Bangkok kan gede ngatek ya. Kan yo jalune kan panjang Pak. Kalau enggak dibuat adu buat apa kan itu? Itu ada keasikan tersendiri. Tapi karena itu dikategorikan menyiksa hewan, maka hukumnya lebih baik apa? Dihindari. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, tidak ada manfaatnya. Dan di hadis Ibnu Umar tadi jelas bahwasanya Nabi melaknat orang yang menjadikan objek sesuatu yang punya ruh atau punya apa? Nyawa. Ini bentuk
Betapa luar biasanya Islam, Pak. Islam mengajarkan ihsan. Ihsan itu tidak hanya hubungan baik kita kepada Allah. Ihsan kemarin definisinya apa? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kan ihsan dalam konteks hubungan kita kepada Allah. Ihsan juga ada kaitannya hubungan baik kita kepada sesama dan juga kepada hewan. Sehingga dalam hadis di Arba'in Nawawiyah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Dan di antara yang dikatakan Nabi apa? Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Kalau engkau menyembelih suruh apa? Berbuat ihsan, berbuat baik. Cara menyembelih yang ihsan bagaimana, Pak? Menyembelihnya yang pertama sesuai dengan syar'i itu. Yang kedua alatnya tajam, artinya tidak apa? Menyiksa. Sehingga hewan ini semuanya sebenarnya ya untuk manusia. Tetapi kita tidak boleh membunuh hewan tanpa tujuan yang jelas atau dijadikan objek permainan. Itu ya. Itu yang berkaitan dengan hukum adu hewan. Nah sekarang bagaimana kalau hukum adu manusia, Pak? Adu manusia itu Pak, tinju. Terus yang lainnya? Silat, turnamen, pencak silat. Kalau di Muhammadiyah ada TS, itu ada sambungnya. Kalau silat nggak ada sambungnya itu menarik atau enggak, Pak? Mau latihan jurus kok nggak dipraktekkan kan? Tapi kalau sambung itu potensi terjadi madarat, yaitu bahaya. Nah, sehingga sambung itu hukumnya bagaimana? Hah? Boleh atau enggak? Ada yang mengatakan haram. Berarti kalau haram TS enggak boleh. Sambung cuma latihan apa? Jurus saja kan itu. Boleh selama itu terkontrol. Terkontrol atau enggak? Terkontrol. Meskipun pakai senjata kan ada aturannya, Pak. Ada apa? Aturan yang jelas, sehingga sambung untuk apa? Untuk latihan bela diri, bagaimana mengekspresikan jurus dan tidak ada kemudaratan, ya hukumnya apa? Masih boleh itu. Tidak sampai menyebabkan sesuatu yang fatal. Tapi kalau menyebabkan madarat fatal sampai meninggal, ya hukumnya tidak boleh. Nah sekarang tinju, Pak. Nah, tinju itu sudah menjadi bagian dari olahraga itu. Boleh atau enggak itu? Dan dulu itu ada petinju muslim. Siapa itu namanya, Pak? Muhammad Ali itu. Waktu saya kecil itu Mike Tyson itu, Muhammad Ali Islam ya itu. Yang Mike Tyson Islam juga. Akhirnya masuk Islam, jenengan yang lebih tahu. Itu boleh atau enggak gitu. Nah kalau kita lihat di fatwa tarjih, Pak, kalau tinju itu menyebabkan fatal, misalnya gagal otak, cedera yang berat, atau mungkin tinju ada juga kayak apa MBS apa MBC, MSA, apa MMA aja. Jenengan yang lebih paham ya. Tinju yang gaya bebas itu kan, pukul-pukulan macam-macam sampai berdarah-darah itu. Nah, semacam itu ya kalau memberikan madarat, akibat yang cukup fatal meskipun ada wasit, kadang wasit tidak bisa mengkontrol, itu hukumnya ya bisa haram. Sehingga jarang kita temukan fatwa ulama mendukung olahraga apa? Tinju gitu. Meskipun itu sudah menjadi bagian dari olahraga yang legal, Pak. Nah, itu. Sehingga kalau jenengan pingin jadi atlet, Pak, yo nggak usah apa bercita-cita menjadi atlet
tinju. Nah, kalau kita lihat di fatwa tarjih hukumnya apa? Kalau membawa sesuatu yang fatal, mengakibatkan cedera yang fatal atau mudarat yang cukup fatal, maka hukumnya haram. Kalau tidak, ya makruh karena bagian dari menyiksa diri. Tapi kalau untuk hiburan, dengan latihan boxing gitu, cuma cari-cari keringat itu, latihan pukul-pukulan biasa saja, itu ya hukumnya apa? Boleh, mubah. Sehingga hukum itu sesuai apa Pak? Sesuai ilahnya. Seberapa parahnya olahraga ini mengakibatkan apa Pak? Kemudaratan itu. Tinju melahirkan 3 hukum, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah gitu. Oke ya. Terus sekarang kita coba lihat di kitab fikih klasik ini di Alfiyatuz Zubat yang ditulis oleh Syekh Ibnu Ruslan. Di sana dikatakan tasihhu fidz zawabi was-sihami in ulimat masafatul murami. Ini bicara tentang hukum perlombaan. Tasihhu fidz zawabi was-sihami. Bahwasanya perlombaan itu boleh fidz zawab, di hewan. Hewan itu apa saja? Hewan yang secara umum bisa dinaikin. Tapi di zaman Nabi onta, kemudian apa? Kuda. Kalau di tempat kita ada apa Pak yang pacuan kerbau ya? Ada atau enggak? Pacuan sapi, kerapan sapi itu. Tapi itu ada taruhannya atau enggak Pak? Ada. Nah, itu. Tujuannya untuk jihad atau hiburan Pak? Hiburan. Tapi yang di sini kalau di zaman Nabi itu dihubungkan dengan apa? Jihad itu. Makanya tasihhu fidz zawabi was-sihami. Perlombaan itu boleh di hewan-hewan, ya di antaranya tadi onta sama kuda. Was-sihami, dan memanah. Tapi syaratnya, tapi untuk zaman sekarang ini bisa dibawa ke apa Pak? Konteks zaman modern. Misalnya lomba menembak. Itu ketika dibutuhkan, karena di beberapa negara itu kan warga diwajibkan wajib militer. Berarti kalau kita ikut wajib militer, berusaha untuk bisa menembak, itu bagian dari sunnah. Bukan berarti itu kok wong kok dipaksa apa latihan nembak, padahal itu bagian dari apa? Jihad. Tapi kalau di negara kita kan secara umum belum ada apa? Kewajiban militer, karena yang berhak untuk memegang senjata ya hanya angkatan bersenjata itu. Oke. Syaratnya apa saja? In ulimat masafatul murami, jika diketahui jaraknya, maksudnya start dan finishnya. Pacuan kuda atau pacuan unta ya harus jelas startnya di mana, finishnya di mana itu. Kemudian dijelaskan wasifatu ramyi, dan juga aturan memanah, atau mungkin bahasa kita ada rule of the game, yaitu aturan apa? Permainan harus jelas, sehingga Islam tentu tidak mengajarkan apa Pak? Tidak sportif. Sportif itu bagian dari ajaran agama Islam. Kalau melakukan perlombaan harus jelas rule of the game-nya, itu bagaimana aturan apa? Perlombaan, sehingga kecurangan, ketidakjujuran itu tentu tidak dibenarkan dalam ajaran apa? Islam. Terus sekarang ini yang paling penting Pak. Ada yang disebut murohanah. Ini yang jenengan fokus. Ini fokus. Kalau enggak nanti enggak bisa menyimpulkan sebuah hukum. Murohanah itu apa? Murohanah itu taruhan. Maksudnya apa? Yang menang mendapatkan hadiah. Itu namanya murohanah. Itu bisa halal, bisa haram. Tidak semua murohana itu
haram. Itu. Bisa halal yang pertama, Pak. Wa sifatu ramyi sawa'un yudhiru al-mala syakhsun minha au akhar. Bisa halal kalau yang mengeluarkan harta itu syakhsun minhuma, satu dari orang yang mengikuti perlombaan. Berarti hanya satu dari dua pemain yang memberikan hadiah. Contohnya, kita pacuan kuda atau pacuan unta. Misalnya pacuan kuda, Pak, unta nggak ada di sini. Saya dan jenengan, nanti yang menang mendapatkan apa? Hadiah. Atau jenengan ngomong ke saya, kalau kamu bisa mengalahkan saya kasih apa? Hadiah 1 juta. Ternyata saya mengalahkan jenengan, berarti jenengan harus kasih saya apa? 1 juta. Yang itu boleh. Tapi kalau saya kalah, ya saya tidak harus membayar. Berarti 1 orang saja yang ngasih apa? Hadiah. Itu boleh. Tapi orang yang suka nantang, Pak, itu biasanya yang sombong gitu. Sombong itu biayanya mahal, Pak. Mahal atau enggak? Mahal. Makanya jangan sombong. Orang sombong itu biayanya apa? Mahal. Yang suka nantangin orang kan yang sombong, loh. Misalnya dia lihe dalam pacuan kuda, nantang. Kalau kamu bisa ngalahin saya kasih uang 1 juta. Pacuan kuda ternyata betulan, Pak. Ternyata yang ditantang tadi menang. Maka uang 1 juta itu halal. Uang 1 juta itu apa? Halal. Kenapa halal? Karena tidak ada bentuk perjudian, Pak. Kan hanya satu orang, dia kan dengan semangat apa? Menantang orang lain dan ingin ngasih hadiah. Yang ditantang tidak mengeluarkan apa? Itu maksudnya sawa'un yudhirul mala syakhsun minhuma au akhar, atau ada sponsor. Ada apa? Sponsor atau imam. Misalnya ada sponsor atau imam. Kalau di zaman dulu imam, kalau sekarang ya sponsor. Sponsor itu bisa imam, bisa kelembagaan, sponsor bisa apalah itu. Panitia. Tapi nanti panitia itu dananya dari mana dulu, Pak? Itu kan dulu. Jangan-jangan narik yang ikut lomba, itu nanti muncul hukum berikutnya. Kalau panitia hadiahnya dari sponsor, boleh. Berarti ada 2 orang yang mau pacuan kuda, ada sponsor yang menang dikasih uang misalnya 1 juta itu. Dua-duanya berarti tidak bayar apa gitu. Baik menang atau kalah. Hadiahnya dari sponsor itu hukumnya boleh. Jelas ya ini? Jelas. Oke. Berarti halal kalau apa tadi, Pak? Sebelum, penting untuk kita simpulkan dulu. Halal kalau apa? Hanya salah satu yang ngasih hadiah, bukan dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya mengeluarkan hadiah, Pak, atau mengeluarkan uang, coba dikatakan in akhraja fahuwa kimarun minhuma. Kalau ada orang pacuan kuda, dua-duanya urunan 1 jutaan, berarti kan kumpul dana 2 juta. Yang menang dapat 2 juta, yang kalah rugi 1 juta. Yang menang dari 1 juta menjadi 2 juta. Itu kimar, itu judi, itu judi, itu judi. Kalau adu ayam gimana, Pak? Modelnya sama, Pak, ya? Gak, maksudnya modelnya bagaimana? Tantang-tantangan atau ngumpulin uang dulu, Pak? Hah? Ya kan tahu nggak harus pelaku toh, Pak, kan? Ya.
Jadi intinya kalau keduanya mengeluarkan uang, itu hukumnya apa? Haram, karena itu qimar, itu apa? Perjudian. Tapi dikecualikan, Pak. Illa idza muhallilun bainahuma, kecuali ada muhalil pihak ketiga yang berpartisipasi secara free atau gratis. Jadi kalau pacuan kuda, 2 orang ngeluarin hadiah, 1 orang free, jadi apa? Halal. Tapi yang muhalil, Pak, pihak ketiga yang tidak bondo apa-apa ini, Pak, syaratnya itu bisa berpartisipasi penuh dan mendapatkan fasilitas yang layak itu. Misalnya pacuan kuda, berarti kuda dia harus standar, Pak. Bukan berarti yang ketiga awakmu gak bondo ya. Golek apa, Pak, kudanya gak memenuhi standar kan itu. Gak boleh, Pak, gak boleh. Itu. Kemudian kalau dia menang, maka apa? Maksudnya yang muhalil pihak ketiga ini boleh mendapatkan hadiah. Ketika dia kalah, tidak boleh ditarik uang untuk hadiah. Berarti ada pihak ketiga yang diberikan, yang apa? Digratiskan. Makanya dikatakan ma tahtahu kuf'un lima tahtahuma yagunamu in yasbikhuma la yagroma. Itu. Ini melahirkan 3 hukum. Bisa dipahami atau enggak? Bisa atau enggak? Nanti untuk apa, Pak? Kita jadikan acuan untuk mengkaji persoalan yang populer di masyarakat berkaitan dengan misalnya kupon jalan sehat atau jalan santai. Berarti intinya tadi, kalau 2 orang melakukan pacuan kuda, hadiahnya dari 1 orang, yang pihak yang peserta yang kedua tidak mengeluarkan apa-apa, hukumnya apa? Boleh. Kasus yang kedua, Pak, ada sponsor. Ada apa? Sponsor. Maka hukumnya apa? Boleh. Berarti 2 peserta ini dia kalau menang dapat hadiah, hukumnya apa? Boleh. Kalau dua-duanya mengeluarkan hadiah atau uang, yang menang dapat uang itu hukumnya apa? Hukumnya haram atau qimar, yaitu apa? Judi. Tapi kasus ini bisa dikecualikan, Pak. Kecuali kalau ada apa? Muhalil, pihak ketiga, dia boleh ikut secara gratis, tidak mengeluarkan uang sama sekali. Kalau dia menang ya dapat hadiah, kalau kalah ya tidak kena hadiah. Meskipun 2 orang tadi kalau kalah uangnya hilang. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang, Pak, bagaimana tentang kupon jalan sehat, Pak? Jalan sehat, jalan santai, apalah itu sini. Itu bagaimana, Pak? Jadi saya ajak untuk menganalisa satu kasus, Pak. Hukumnya apa? Halal atau haram? Kondisional. Kapan halal, kapan haram? Coba. Kalau kuponnya dijual, otomatis kan pelaksanaan juga haram. Berarti kalau menjual kupon haram ya. Satu pandangan, Pak. Apa, Pak? Apa, Lekci? Biasanya kan kupon itu dibeli oleh kepala desa, oleh uang desa ke masyarakat. Kepala desa beli kupon, dibagikan ke masyarakat. Yang ngasih hadiah siapa, Lekci? Ya, panitia. Panitia. Ya, panitia ya. Berarti kepala desa yang apa? Yang borong. Tapi kalau pendaftaran gimana, Pak? Tidak narik tapi membayar. Berarti ada uang administrasi, ada uang admin. Makanya ini kita ngumpulin pendapat dulu, pandangan. Yang lainnya? Kapan halal, kapan haram? Yang haram kira-kira yang apa? Yang bagaimana? Nggih, monggo, Pak. Kalau nggak ada
Gimana Pak? Hadiah diambil dari uang pendaftaran itu hukumnya haram. Berarti dari uang dari peserta. Itu haram itu. Kita coba lihat Pak, kita coba lihat ya. Nanti jenengan kasih analisa, kan kasih analisa. Semakin analisis yang jenengan lebih dalam itu semakin bagus. Bisa jadi berapa poin terlewatkan gitu. Oke. Kupon jalan sehat yang berhadiah, yang apa? Berhadiah. Itu dilihat dulu, Pak. Hadiahnya dari mana dulu? Dari peserta atau dari sponsor? Kalau dari sponsor, jalan sehat ada sponsornya tadi. Hukumnya apa? Boleh, halal. Karena tadi kasus yang kedua dalam musabaqah tadi Pak, 2 orang pacuan koda, ada syaksun akhor, ada orang yang ketiga yang ngasih hadiah, maka hukumnya apa? Boleh. Berarti kalau jalan sehat ada sponsor yang ngasih hadiah, hukumnya halal atau boleh. Tapi Pak sekarang, di zaman sekarang kadang-kadang ya nggak gratis Pak. Kalau kita mau ikut perlombaan apapun Pak, ini nggak harus jalan sehat, itu ada biaya administrasi. Kalau uang administrasi Pak digunakan untuk kepentingan peserta, itu masih boleh. Kepentingan peserta Pak, buat snack, terus apa? Buat nyetak sertifikat gitu. Dan yang lainnya, artinya peserta dapat fasilitas. Itu boleh itu. Karena berbagai macam perlombaan Pak, itu sekarang ya ada biaya administrasi. Tapi kalau biaya administrasinya nggak wajar Pak, misalnya kupon jantung sehat, jalan sehat itu 100.000, terus sama Aqua nanti yang daftar dapat kaos senilai berapa Pak? Senilai 50.000. Itu kalau dapat kaos Pak, kadang coba dapat botol Aqua minuman, itu kan nggak seimbang Pak. Yang semacam itu pasti ada yang nggak beres itu. Bisa dipahami atau enggak nih? Bisa ya? Oke. Sekarang Pak, kalau kupon jalan sehat itu hadiahnya dari peserta, itu masuk kimar, yaitu perjudian ini. Apalagi panitianya Pak berusaha untuk cari untung gitu. Satu orang itu boleh beli kupon ratusan. Kalau kuponnya melebihi 1 Pak, itu jelas ini kualitas perjudiannya tentu bertahap Pak. Idealnya 1 orang itu 1 kupon Pak. Kalau 1 orang 1 kupon, itu kita selamat Pak. Makanya di acara-acara Muhammadiyah yang besar itu kan ada kupon undian Pak kan, menghadiri pemuscap PCM Kanor, ada undiannya Pak kemarin. Ada umrohnya juga ya. Itu 1 orang 1 kupon atau 1 kupon. Kalau semacam itu boleh, nggak apa-apa. Itu kan dari sponsor, panitia tidak ditarik. Itu nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena dari sponsor. Tapi kalau misalnya panitia nggak mau modal Pak, dia cari untung, tadi hadiahnya dari peserta gitu, dengan jual kupon. 1 orang bisa beli banyak kupon. Kalau nggak dapat, itu ngerusulo atau enggak Pak? Bangkrut. Itu ciri perjudian Pak.
orang judi itu awalnya ya seakan-akan ya ridho sama ridho Pak. Nanti kalau kalah germeng atau enggak? Kecah-kecuh atau enggak? Nih kecah-kecuh itu ciri interaksi atau muamalatnya enggak beres itu. Orang beli kupon Pak, jadi diborong sendiri Pak, enggak ada yang keluar. Kecah-kecuh atau enggak? Kecah-kecuh itu berarti ada masalah gitu. Kecuali misalnya Pak itu peserta apa? Daftar. Uangnya sebagian dialokasikan untuk hadiah. Tapi ada beberapa peserta yang digratiskan. Itu halal atau haram? Hah? Halal atau haram? Halal. Kenapa Pak? Ada muhalil. Ada beberapa pihak yang digratiskan. Misalnya orang yang terlalu miskin itu. Kalau di desa memang penting untuk Pak. Maksudnya jenengan berusaha untuk melakukan apa Pak? Mengislamkan. Misalnya yang terlalu miskin ya sudah nggak usah dikenakan apa? Kupon. Ya meskipun kadang-kadang yang gerbeng Pak mesti nih. Tapi kalau ada yang muhalil, yang dia kalau menang dapat hadiah, nggak bayar itu bisa jadi halal. Ini jelas atau enggak nih? Jelas atau enggak nih? Itu intinya ya. Tapi kalau tadi Pak, kalau perlombaan nih yang saya tekan, perlombaan kalau ada biaya administrasi itu bukan berarti haram itu. Karena kan biaya administrasi ciri yang halal pasti dikembalikan ke peserta gitu. Itu. Oke ya. Terus sekarang Pak, di fatwa tarjih itu ada pembahasan yang menarik. Uang lomba, tapi ini pertanyaannya tidak detail Pak. Saya cari fatwa tarjih yang terbaru itu belum membahas. Tapi kalau di NU Pak dan MUI itu keras itu tentang kupon jalan sehat itu haram itu. Haram secara umum yang berlaku di masyarakat. Kecuali tadi misalnya kupon jalan sehat yang gratis atau ada yang sponsor kemudian apa bayar uangnya digunakan untuk fasilitas peserta ya hukumnya apa? Boleh gitu. Oke ya. Uang lomba ini kasus yang umum kita jumpai ya di masyarakat. Perayaan 17 Agustus itu kan ada uang iuran apa Pak namanya? 17-an ya. Iuran 17-an itu kan mengumpul dana yang cukup apa? Banyak. Dana itu dibuat kegiatan. Hadiahnya diambil dari situ atau enggak Pak? Iya atau enggak? Iya. Ya, terus halal atau haram itu? Hah? Halal atau haram itu? Hah? Boleh atau enggak Pak? Hah? Itu hadiahnya juga dari iurannya Pak. Halal atau haram itu? Nah pandangan majelis tarjih gini Pak, uang apa? Lomba dalam perayaan 17 Agustus kalau diniatkan untuk amal, tidak cari hadiah, hanya sekedar perayaan dan perlombaannya banyak Pak. Kalau jantung sehat kan biasanya khusus jantung sehat, jalan sehat itu khusus jalan sehat. Ini kan macam-macam perlombaan toh. Iuran perlombaan itu kan nggak memandang yang penting apa? Perlombaan nanti di RT di desa itu banyak apa? Perlombaan yang semacam itu. Tadi Pak, KTK didorong di fatwa tarjih untuk sebagai iuran atau infak atau dana kegiatan
tapi tidak usah diiming-imingi hadiah, itu jadi boleh kalau sesuai dengan apa fakta. Itu di fatwa tarjih kita semacam itu, Pak. Tapi ini kasusnya ini tidak hanya satu kegiatan, hanya sifatnya uang iuran kegiatan 17 Agustus kan untuk alokasi kan banyak kegiatan. Orang yang ngasih infak atau iuran itu kan ya sepenting ngasih infak, Pak, kan dia nggak berharap dapat hadiah. Dia secara umum ya hanya berapa persen yang ikut perlombaan, kan nggak setiap orang ikut perlombaan, Pak, gitu. Tapi kalau jalan sehat ini yang harus lebih hati-hati, Pak, gitu. Kenapa? Kalau jalan sehat itu kan mainnya kupon gitu. Ini bisa dibedakan ya. Oke. Selanjutnya, Pak. Kalau orang punya toko, itu kan biasanya pingin ngasih hadiah kepada customer. Customer itu kan banyak gitu. Misalnya orang yang punya toko pingin ngasih hadiah motor, customernya kan banyak. Kalau setiap customer dikasih satu sepeda motor, tokonya besok tutup gitu. Tokonya bisa apa? Tutup. Sehingga hanya dipilih beberapa orang. Cara memilihnya itu diundi atau dikopiok gitu. Hukumnya apa? Halal atau haram, Pak? Ada yang bilang haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu apa? Wal azlamu ridsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum apa? Tuflihun. Boleh atau enggak ini? Tapi di Al-Quran ada wal azlamu. Azlam itu maknanya apa? Azlam itu bukan kopioan itu. Azlam itu dulu tradisi jahiliyah. Kalau mau bepergian, Pak, itu dia orang jahiliyah itu menyimpan 3 anak panah, tapi yang belum dikasih bulu ya. 3 ini, yang pertama tulisannya if'al, kerjakanlah. Yang kedua la taf'al, jangan kerjakan. Yang ketiga tidak ditulis apa. Kalau dia mau bepergian, dia mendatangi Ka'bah, tukang kunci Ka'bah disuruh mengambilkan anak panah tadi. Kemudian apa? Dibuka. Oh, kalau if'al berarti kerjakan, ya berarti apa? Dia melakukan bepergian. Kalau tidak, ya berarti tidak jadi bepergian. Tapi kalau kosong, nggak dikopiok lagi, Pak, atau disuruh ngambil lagi. Itu yang dilarang oleh Al-Quran. Kenapa, Pak, dilarang? Itu bentuk takhayul, nanti mengarah ke khurafat atau disebut tatayur. Percaya kepada berita yang tidak bisa diverifikasi. Misalnya jenengan keceblokan cecek, tandanya apa, Pak? Apes. Itu bisa dibuktikan atau enggak itu? Kalau jenengan naik mobil nabrak kucing, yang jenengan lakukan apa? Amblas, Pak. Tapi mitosnya enggak semacam. Kalau amblas itu katanya apa? Apes, nanti bakal nabrak orang betulan. Sehingga apa? Kucingnya diambil kemudian dikubur pakai mori. Itu kan itu apa? Tatayur. Atau nanti takhayul melahirkan khurafat. Kalau khurafat terlalu dipercaya jadi syirik gitu ya. Itu al-azlam. Al-azlam ini enggak ada kaitannya dengan dikopiok itu, Pak. Kopiok itu namanya qur'ah. Dan Nabi melakukan qur'ah. Ketika Nabi apa? Gilir istri, Pak. Ketika Nabi mau bepergian, istrinya Nabi itu berapa? Berapa, Pak? Istrinya Nabi itu 11 yang sudah dinikahi. Maksudnya sudah itulah, Pak. Itulah itu. Dibaturi. Dan ketika Nabi meninggal itu
meninggalkan 9 istri karena 2 istri meninggal di zaman Nabi. Yang ditinggalkan Nabi itu 9. Siapa saja, Pak? Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda. Sofiyatun apa, Pak? Sofiyatun Maimunatun wa Romlah. Hindun Zainabun kada Khuwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Itu di Aqidatul Awam ketika saya masih kecil. Enggak tahu kalau jenengan belajar itu enggak waktu kecil ya? Enggak. Hati-hati istrinya Nabi yang 9 itu Aisyah, Hafsah, Sauda, Maimunah, Zainab, Hindun, Juwairiyah, Romlah itu ya. Itu 9. Itu kalau mau Nabi mau safar itu di Qur'ah itu di kopiok. Yang keluar itu diajak, namanya keluar itu ya diajak apa? Diajak bepergian gitu. Istri 2 saja, Pak. Istri 2, anak 2 itu sudah 4, tambah jenengan 5. Kalau belum punya mobil itu 1 motor bisa atau enggak, Pak? Enggak bisa itu. Harus pakai Tosa. Itu harus. Sehingga kalau masih punya 1 motor ya sudah dikopiok saja gitu. Namanya yang keluar itu yang diajak bepergian gitu. Gitu ya. Artinya itu tidak apa-apa. Nah sekarang, Pak, sebelum kita tutup ya. Kalau hukum lotre itu bagaimana? Lotre itu dibahas di kitab Masail Sata di HPT kita. Di sana dilihat ada syira'uhu yang beli lotre. Tolabu mahsulihi, mencari keuntungan, misalnya agennya. Insya'uhu, dia yang apa, Pak? Yang bikin lotre ini. 3 oknum ini, Pak, semuanya masuk minal umur al-mustabihat, perkara yang syubhat. Lotre itu mendatangkan keuntungan atau tidak, Pak? Iya, bagi yang menang. Yang kalah ya senap tadi, Pak, itu Bandari yang menang, Pak ya. Ini hukum lotre di Masail Sata. Kemudian di Muktamar Tarjih di Sidoarjo, Pak, 1968 itu dipertegas tentang masalah loto dan nalo. Pernah dengar atau enggak dengan loto dan nalo? Nah itu dulu bagian dari SD-SP itu. SD-SP itu apa? Sumbangan apa, Pak? Dana atau dermawan, Pak? Dermawan yang betul. Sumbangan dermawan SDS sosial berhadiah itu. Itu dulu di era Presiden Soeharto, Pak, 90-an atau pokoknya antara 1970 sampai 1990-an. Itu sebagai dana apa? Sosial, katanya untuk olahraga. Apa, Pak? Pak tadi namanya apa? Forecast apa? Forecast gitu. Forecast ya. Itu kan dulu untuk dana apa? Sosial, diumumkan hari apa? Senin sama Rabu di RRI itu. Belinya maksimal jam 6 sore, dikopiok jam 12 malam. Kira-kira gitu, Pak, itu. Iya atau enggak? Saya enggak tahu, Pak, saya baca itu, saya baca. Ya kan tadi kan orang mengetahui sesuatu kan enggak harus jadi pelaku. Makanya saya tanya jenengan, bagaimana hukum sambung ayam? Kok hukum? Permainan sambung ayam jenengan kan gak wani jawab.
Nanti kalau saya tahu dituduh saya pemain. Padahal kalau jenengan belajar Sulam Taufik, Pak, malam ya'rifis syarra apa waqa'a fih, orang yang enggak tahu keburukan itu pasti jatuh di dalamnya. Dan untuk mengeluarkan hukum fikih kan harus tahu dulu, Pak. Ya saya misalnya bagaimana hukumnya sambung ayam adu ayam. Ya saya harus tahu bagaimana rule of the game-nya kan. Bagaimana bentuk permainannya. Enggak boleh ini haram langsung, itu kiai atau wong sing sok soleh ya. Nek wong sing sok soleh langsung dengar sambung ayam apa Pak, adu ayam, haram itu di neraka. Tapi kalau fakih itu dikaji dulu, Pak, modelnya bagaimana. Itu maksud saya itu. Okay. Makanya ada ungkapan tadi, malam ya'rif asyara waqa'a fih, orang yang enggak tahu tentang kejelekan itu pasti jatuh di dalamnya. Berarti sebagian untuk menghindar apa Pak? Untuk kita supaya takwa itu harus tahu mana yang jelek, mana yang buruk kan itu. Bukan hanya yang buruk saja yang diketahui, tapi yang buruk itu yang tidak boleh dicoba atau dijajal. Tapi kalau mengetahui ya harus tahu gitu kan. Mungkin itu saja, silahkan kalau ada yang ditanggapi atau ditanyakan. Masih 15 menit. Nggih, monggo. Ini pelik, Pak. Perasaan nggih, monggo. Misalnya ketika kita belajar terus struknya itu dikumpulkan diundi di akhir bulan gimana? Kalau kita mengharapkan yang mungkin termasuk tidak boleh ini sekadar ikut aja. Ya, kalau kita berbelanja, struknya dikumpulkan dan diundi, itu kan dari toko, Pak, gitu ya, biaya toko ya. Yang punya struk dikumpulkan atau tidak, harganya normal atau enggak, dilihat dulu. Nah, kan bisa normal bisa enggak, Pak, gitu. Lihat nih apa Pak, lot-lotan nih. Apa Pak jenis? Sing dok lot-lotan ya. Itu kan harga dengan dok segini kok 1000 deh, mbah nak saiki Pak. Saiki pira Pak? Saiki pira? Masih 1000 ya. Dulu waktu saya kecil itu 100 apa 500 atau berapa itu enggak tahu. Itu kan enggak seimbang, Pak. Ini harga normal kemudian ada stroke ya. Stroke dikumpulkan, memang toko yang pingin ngasih apa? Hadiah. Kalau misalnya jumlahnya kalau sudah 100 bisa ditukar ini. Itu kan hadiahnya dari toko, bukan dari uang kita. Kita membeli kan masih harga normal. Kalau semacam itu enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau lot-lotan dok cecek itu, Pak, itu antara yang dibeli dengan uangnya itu kan enggak seimbang. Dan ketika jenengan beli itu mikir hadiahnya atau mikir dok cecek, Pak? Nah, saya jawab. Hadiahnya itu dok cecek. Nah, dok cecek boleh, Pak. Kan mikir hadiahnya, bukan apa? Dok ceceknya. Tapi kalau stroke tadi kan harganya masih normal, dan itu tidak diambilkan misalnya dari customer gitu. Ya semacam itu ya boleh-boleh saja. Yang lainnya ada atau enggak? Jih, monggo. Gini Pak, yang paling penting ini menurut saya, jalan sehat itu satu orang satu kupon. Itu kalau jenengan ingin mencoba mengislamisasikan, Pak, mengislamkan maksudnya itu. Meskipun itu enggak menarik, Pak, ya, memang barang syar'i itu tidak selalu menarik kan itu. Tapi kira-kira kalau jalan sehat satu orang satu kupon, itu ada yang terima atau enggak? Hah? Beli 10 kupon
Ya makanya kalau misalnya jenengan jadi panitia Pak, maksudnya kan pelan-pelan maksudnya. Dan itu bentuk dakwah jenengan. Maksudnya jenengan, oh saya jadi panitia ikut ngaji malah disindir. Ya jangan itu. Wis yang terlanjur sudah terlanjur, tapi jenengan punya apa tugas bagaimana mengislamkan. Ya diantaranya apa? Satu orang satu kupon kan itu. Kemudian dananya bagaimana? Ada dari peserta, ada sponsor, ada subsidi dari apa? Desa. Kalau semacam itu kan masih ada tadi Pak. Ada muhalil tadi kan itu. Ada apa? Muhalil tadi kan itu. Atau mungkin perlu masih takut lagi, di beberapa orang sudah dibebaskan tidak usah apa? Bayar gitu. Tapi itu juga berat Pak Jelat. Kita akan bicara apa? Teorinya semacam itu. Meskipun ini nggak mudah. Karena kan dalam satu forum, satu desa, satu RT itu kan nggak semuanya orang seide dengan kita. Ada yang wis ngaji, ada yang enggak, macam-macam tuh Pak. Sehingga untuk mendudukkan permasalahan itu ya nggak mudah. Mudah atau nggak mudah Pak, itu nggak mudah. Itu. Tapi paling tidak tadi loh, satu orang satu kupon itu loh. Gak marah. Kalau ada uang peserta itu digunakan untuk fasilitas peserta atau apalah yang kebutuhan. Misalnya jalan sehat kan panitia butuh minum dan peralatan lain loh. Misalnya nyewa sound system macam-macam, itu boleh diambilkan dari dana administrasi. Tapi kalau hadiahnya ya paling enggak cari sponsor itu. Kalau semacam itu tidak apa-apa. Atau kas desa. Yang kita bahas kan hadiahnya. Mungkin itu ya. Yang lainnya enggak ada. Cukup ya. Ini saya juga ngos-ngosan ngomong, lagi flu soalnya. Campur watuk. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.